Kalau dipelintir gimana? 1, 2. Nah, ini ternyata aluminium memang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam 2 video saya sebelumnya saya pernah menguji ya kualitas beberapa kabel yang ternyata setelah kita ukur dimensinya itu di bawah dari standar gitu ya. Yaitu apa? Dari beberapa kabel yang kita ukur ya kawan-kawan, itu kemarin semuanya itu menuliskan di luarnya itu ya 1,5 mm persegi. Ternyata setelah kita ukur, kemudian kita timbang, kita hitung, itu hasilnya ternyata banyak ya, rata-rata itu tidak memenuhi ukuran ini gitu ya. Nah, tentu saja memang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen ya, kenapa kok banyak kabel itu yang tidak memenuhi standar ini. Ada beberapa kabel yang memenuhi atau mendekati gitu ya, dan beberapa kabel lain itu masih jauh ya kawan-kawan. Jadi contohnya, meskipun ini berlogo SNI ya, kalian perhatikan ya, merek ini, dan ini, itu dari pengukuran maupun penimbangan semuanya tidak ada yang masuk ke 1,5 ya. Jadi nilainya hanya 0,8 sekian gitu. Jadi seperti itu kondisinya ya. Jadi kita sebagai konsumen ya, kita cek sendiri ya kawan-kawan. Jadi kalian bisa menjadikan channel ini sebagai referensi kalian kalau mau beli kabel gitu ya. Nah, kemudian kemarin juga dari hasil pengujian kita berhasil menemukan bahwa ada kabel yang ternyata isinya diduga kuat adalah aluminium ya kawan-kawan, yaitu 2 merek di bawah ini. Oh ya, kemudian ada satu merek ya, merek Big ini kawan-kawan. Tadinya Big kabel ini ketika saya terima itu dia nggak ada tulisannya ya, hanya tulisan tangan Big kabel, sehingga saya tidak tahu bahwa dia itu ternyata sudah sertifikasi SNI ya kawan-kawan. Jadi dengan ini video ini saya mengoreksi ya bahwa Big kabel tulisannya gini ya, Big kabel. Ternyata Big kabel ini udah SNI gitu ya. Pantesan ya ukurannya itu masuk ya kawan-kawan. Kemarin itu kalian perhatikan ya, tujuan kita cari 1,5 kan. Dia hasil pengukuran itu menunjukkan 1,43, yaitu udah mendekati 1,5. Kemudian hasil penimbangan juga menunjukkan 1,45. Ya, semakin mendekati ke 1,5. Jadi ini ya, ternyata dari 9 merek kemarin itu yang nggak mencantumkan logo SNI hanya Panther dan Top Electric. Dan uniknya itu kedua kabel ini bahannya kita duga kuat adalah aluminium. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak, memang aluminium jelek apa kalau dibandingin sama tembaga gitu ya. Jadi gini kawan-kawan, kabel itu kan rata-rata nih ya yang bagus menurut pandangan umum, yang bagus itu kabel terbuat dari tembaga gitu ya. Kenapa memangnya? Jadi tembaga ini adalah bahan yang cukup konduktif ya, bagus untuk mengantarkan listrik. Tapi ternyata kawan-kawan ya, aluminium itu juga bagus untuk mengantarkan listrik. Jadi konduktivitinya bisa dianggap imbang lah gitu ya. Namun kelemahannya aluminium adalah titik lelehnya itu lebih rendah. Jadi ibaratnya kalau mengalami panas, aluminium itu lebih cepat rusak ya, sehingga tembaga itu menjadi pilihan yang lebih baik karena apa? Lebih tahan panas ya. Jadi titik lelehnya dari aluminium itu adalah sekitar 600 derajat Celcius, sedangkan kalau tembaga dia baru leleh di suhu sekitar 1000 derajat Celcius gitu. Baik, itu ya kawan-kawan. Makanya kalau kalian nanya apakah kabel yang terbuat dari aluminium itu kurang mengantarkan listrik, jawabannya tidak. Dia cukup bagus mengantarkan listrik. Namun itu tadi ya, kurang tahan panas itu. Namun ya, meskipun ini terbuat dari aluminium, kemudian secara penghantaran listrik bagus, namun tetap ya kawan-kawan, kalau dia menuliskan 1,5 mm persegi, maka seharusnya ukurannya itu juga harus memenuhi. Ternyata setelah kita ukur dan kita hitung ya, dari kedua merek yang menggunakan kabel bahan dari aluminium ini tidak ada yang memenuhi ukurannya ya. Ukurannya harusnya 1,5, ternyata dapatnya hanya 0,5 sama 0,79 gitu ya. Jadi jauh ya.
ini hanya sepertiga dari yang dijanjikan, sedangkan ini ya kira-kira hampir kurang lebih setengah dari yang dijanjikan, itu aja ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah kemudian ya setelah video saya yang terakhir itu, banyak atau beberapa orang dari kawan-kawan itu ada yang bilang katanya, nah di sini kan kita ambil kesimpulan bahwa kemarin itu yang ukurannya paling memenuhi atau paling mendekati standar yaitu Visicom, Xtrana, ya, kemudian sama big kabel ya kawan-kawan. Itu 3 besar ya yang ukurannya itu mendekati dengan yang dijanjikan 1,5 ya. Kemudian Kitani itu berada di urutan kedua lah ya kira-kira, karena dia agak kurang gitu ya kemarin. Nah kemudian ada beberapa kawan itu yang mengatakan bahwa loh Pak, yang Visicom itu mungkin memang besar tapi kalau dipelintir cepat patah gitu ya. Nah akhirnya saya buat video ini ya kawan. Nanti kita akan uji ini ya, kalau dipelintir itu sama ditekuk kan kurang lebih sama ya. Jadi di sini nanti kita akan uji tekak-tekuk ya kawan. Jadi berapa kali ditekuk akhirnya dia patah ya. Kita akan bandingkan dari berapa kabel nih? 9 kabel ya. Jadi yang besar sama yang kecil pun kita adu semua gitu ya. Nanti akan saya jepit di sini, kemudian kita akan tekuk berapa tekukan, kemudian dia patah. Nanti kita akan catat semuanya ya. Baik, seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian ada lagi satu tes ya yang kemarin ada yang minta itu, yaitu dites di solder ya kawan-kawan. Jadi kalau kabel yang bagus itu kalau disolder gampang nempel. Jadi nanti saya akan menyoldernya. Tapi kebetulan solder saya ini bukan solder yang bagus, tapi ya lumayan lah, masih bisa dipakai nyolder ya. Nanti kita coba aja. Jadi kita akan bandingkan dari 9 kabel ini mana-mana yang mudah disolder, mana yang tidak gitu ya. Baik kawan-kawan, saya akan coba nyolder dulu aja ya. Jadi ini kabel merek Visicom, ini yang kemarin dikomentari katanya kalau dipelintir gampang patah. Kita solder dulu aja. Oh ya, satu hal yang saya mau sorotin ya kawan-kawan, Visicom ini kan termasuk tadi yang tebal ya, Visicom, terus Xtrana, kemudian nama Big ya. Ini yang ukuran tebal-tebal semua ya kawan-kawan. Nah kalian bisa perhatikan ya, saya agak kurang serak aja dengan warna Visicom ini. Saya nggak tahu apakah kabelnya ini memang stok lama atau gimana ya. Tapi kalian perhatikan ya, kecerahan warnanya beda ya kawan-kawan. Yang ini agak gelap gitu ya, sedangkan ini lebih cerah ya, lebih ke emasan gitu warnanya. Ya itulah gitu ya. Terus kalau kalian penasaran, yang merek Panther yang katanya paling tipis yang dari aluminium ya, kayaknya dari aluminium, perhatikan tuh, beda kan ukuran kabelnya ya, kira-kira seperti ini. Oke, kita balikin dulu yang Big, kemudian Xtrana. Oke, kita uji coba untuk solder ya kawan-kawan. Agar mudah, ini saya celupkan ke sini dulu, kemudian saya akan coba soldernya. Ini agak susah ya nempelnya, kita coba lagi. Masih susah. Coba gini aja, saya bikin timah yang banyak sini, kemudian ini dalam posisi panas saya tempelkan. Agak susah ya, masih seperti ini, nggak nempel. Coba kita kerik dulu kawan-kawan. Dia kalau susah itu kadang saya kerik, mungkin permukaannya kurang bersih. Sebetulnya sih dengan asam itu harusnya bisa kawan-kawan. Coba lah ya dikerik. Oke, kita coba sekali lagi, merek Visicom. Saya nggak tahu apakah ini benar standar yang ini ya, yang harus mudah disolder kalau tembaga ya kawan-kawan. Tapi ya memang kita kalau kabel itu kadang-kadang butuh disolder ya, nggak hanya dibaut aja gitu. Ya setelah dikerik rupanya mau nempel ya kawan-kawan. Nah perhatikan tuh, nah saya
Ya lumayan ya, ini dia nggak pakai dikerik, udah mau nempel. Nah, ya dia berkeliling mau nempel, artinya cukup bagus ya kawan. Coba soldernya saya bersihkan dulu kan, mungkin setelah 2 kali udah mulai menghitam ya. Kalau udah menghitam itu kurang panas ya ujungnya. Nah ini langsung cair ya setelah digosok. Kita tambahin lagi. Ya ini lumayan ya, meskipun dia tidak berkeliling seperti yang Ichiyama tadi, lumayan mau nempel sih. Ya, ekstrana lumayan ya. Sekarang Furano. Oh ya, ngomong-ngomong ya kawan-kawan, kalau kalian perhatikan di tabel tadi, Ichiyama, Furano, sama Kiowa itu diameternya sama persis, terus beratnya ketika ditimbang juga sama persis. Jadi saya ada kecurigaan nih, kayaknya pabriknya sama ya. Jadi kalian tahu sendiri ya, zaman sekarang orang kalau punya merek itu nggak harus punya pabrik ya, bisa pesan dari pabrik terus minta mereknya sendiri. Kayak saya ya, bisa aja bikin kabel mereknya Ada Manfaat ya, itu bisa juga. Tinggal beli, nanti dicap Ada Manfaat gitu. Ya lumayan berkeliling ya, lumayan ini, masih pantas kita curigai satu pabrik dengan Ichiyama. Sekarang kita coba yang merek Kiowa. Ya ini lumayan nempel ya, lumayan nempel. Jadi kita ini katanya banyak yang langganan ya, banyak yang mengidolakan. Ya memang ukurannya lumayan sih, enggak terlalu jauh di bawah 1,5 ya. Kita lihat bagaimana kemudahannya disolder. Sekali lagi ya, bahwa ini adalah bukan uji yang mutlak dibutuhkan untuk sebuah kabel, tapi akan bagus kalau sebuah kabel itu mudah disolder.
ternyata lari-lari kawan-kawan. Lumayan nempel sih kawan-kawan ya, meskipun nempelnya nggak terlalu manis seperti kabel yang lainnya. Ya lumayan kawan-kawan ya, kita nih bisa nempel lumayan nih, main-main. Oke, sekarang kabel panter ini ya, kalian bisa lihat kurus, udah kurus dari aluminium pula ya kan. Ini bukan menghina ya kan, apa adanya. Masa kurus dibilang gemuk ya kan, namanya justru salah kalau kurus kita bilang kurus. Nah ini lebih mudah nempel kawan ya, lumayan kuat ya. Ternyata aluminium mudah disolder ya. Oke, sekarang top ya, mereknya top ini kabelnya. Kita tes solder gimana hasilnya. Coba kita tanyain lagi. Ya kurang enak sih di solder sini kawan-kawan. Ya lumayan lah, nempel dikit-dikit kawan-kawan. Kurang nyaman aja yang top kabel ini. Sekarang big kabel. Nah ini yang saya perlu mengkoreksi ya, bahwa big kabel ini ternyata SNI ya. Meskipun saya nggak tahu pabriknya di mana, karena saya coba cari di internet nggak ketemu pabriknya. Jadi ada kemungkinan ya nggak ada pabriknya, tapi cuman order aja ya, order ke pabrik kabel lalu bikin merek aja. Lumayan kawan-kawan, ini lengketnya lumayan ya. Oke, sekarang kita akan uji yang merek Visicom ya. Visicom ini yang katanya kalau dipelintir cepat patah itu, katanya ya kawan-kawan. Nah ini saya akan langsung menjepitkan dua merek kabel aja ya, biar nggak terlalu lama. Visicom di sini, lalu di sebelahnya adalah big kabel karena ukurannya sama ya, Visicom sama big. Oke, perhatikan ya kawan-kawan, saya akan menekuknya dengan, kita hitung ya, 1, oke kita tekuk penuh gini aja ya, 2, 3, oke. Ini tadi yang big ya, sekarang yang Visicom. 1, 2, 3, sama ya,
1 2. Jadi 1 ke sini, 2, yang ketiga udah patah ya kan. Kita coba ya. 1 2 3. Hampir sama semua ya kawan. 1 2 3. Iya, selalu yang ketiga putus. Oke, kita hitung ya. 1 2. Oh, 2 langsung putus ya kawan. Coba ya. 1 2 3, sama ya, rata-rata yang ketiga putus. Nah, ini panter, ini aluminium ya kawan. Kita coba nih. Jadi seperti tadi saya bilang, aluminium itu secara penghantaran listrik bagus ya kawan. Mungkin bisa juga lebih bagus daripada tembaga, tapi secara ketahanan panas kalah ya, hampir setengahnya dari tembaga. Yuk, kalau di pelintir gimana? 1 2. Nah, ini ternyata aluminium memang susah kalau di pelintir ya kawan. Ini juga sama, kita duga aluminium mesinnya ya. Nah, coba ya. 1. Oke. Nah, nggak sampai 2 putus ya. Jadi sementara bisa kita simpulkan ya kawan, yang aluminium ternyata memang gampang putih. Baiklah kawan-kawan, jadi itu tadi ya. Jadi ketika kita solder, tadi kalian bisa lihat sendiri masing-masing merek ya, itu pilihan terserah kalian. Kemudian tentang uji pelintir ya, tadi kita ekstrim dengan uji tekuk kiri kanan. Ternyata kecurigaan atau tuduhan beberapa penonton yang komentar bahwa Visikom mudah putus, kayaknya sih nggak terbukti ya. Kayaknya tadi sama saja ya. Jadi rata-rata setelah tekukan kedua lalu mau diluruskan udah putus, rata-rata seperti itu. Memang sih tadi ada yang habis ditekuk pertama, yang kedua belum full udah putus ya, terutama yang aluminium ya kawan. Jadi ternyata aluminium ya, bahan dari aluminium itu memiliki 2 kelemahan ya. Yang pertama, dia kurang tahan panas, yang kedua dia lebih mudah putus ya, jadi kurang fleksibel kalau di pelintir gitu ya. Jadi kalau yang aluminium mungkin kalian melintirnya harus hati-hati, nggak bisa sekuat kalian melintir kawat tembaga lah, seperti itu kira-kira. Baik, seperti itu. Jadi kembali lagi pilihan terserah ke kalian ya kawan. Oh ya, sebelum saya tutup ya kawan, kemarin ada yang menanyakan di komentar ya, katanya luas penampang itu kemarin kan saya ukur pakai diameter, kemudian kita ukur atau kita hitung luasnya ya. Jadi dari diameter itu rumusan luas penampang lingkaran adalah 1/4 pi d kuadrat gitu ya. Nah sekarang kalau dari timbangan bagaimana ya, sebetulnya di video yang pertama sudah saya uraikan, tapi nggak apa-apa, di sini saya akan memberikan contoh yang lebih konkret lagi ya kawan, agar puas ya. Jadi tugas saya itu memuaskan keinginan tahuan penonton ya. Baik kawan-kawan, sekarang saya akan contohkan ya bagaimana mencari A2 ini dari kasus yang Visikom aja ya kawan. Jadi kemarin itu hasil penimbangan kan 5,2 gram ya, 5,2 gram. Nah, bagaimana hasil 52 gram ini kok bisa menghasilkan perhitungan 1,45 mm persegi, kan kayak gitu ya kan. Nah, sekarang jadi gini kawan. Kalau kita tahu masanya ya atau beratnya gampangannya gitu ya, maka kita bisa menghitung volume dari kawat ya. Jadi kawat kan bentuknya kayak gini kawan ya. Nah, dia punya panjangnya kemarin kita tahu 40 cm, karena memang semuanya saya potong 40 cm. Jadi yang kita cari kan sini, luasan sini ya. Ini berapa luasannya, kan seperti itu. Jadi panjang kali luasan ini kan volume. Nah, jadi dari informasi massa ini kita cari volumenya dulu ya. Bagaimana caranya? Jadi kita perlu tahu dulu, cari informasi berapa massa jenis dari
tembaga ya. Nah, kalian bisa cari tahu ya kawan di internet ya bahwa massa jenis dari tembaga atau row tembaga itu adalah 8,96 gram per centimeter kubik. Nah, seperti itu. Sehingga kalau timbangan kita adalah 5,2 gram ya. Kalau hasil timbangan kita 5,2 gram. Maka volumenya bisa kita hitung ya, yaitu volume sama dengan 5,2 gram dibagi 8,96. Nah, 8,96 karena letaknya di bawah, maka satuannya akan saya balik kawan. Jadi satuannya akan saya taruh di sini, gram per centimeter persegi. Begitu cara perhitungan yang tingkat SMA ya kawan. Dulu kalau kalian SMA ingat ya kayak gitu ya. Jadi nanti gram ini akan kita coret, maka hasilnya adalah centimeter kubik ya. Jadi berapa ini hasilnya? Saya pakai kalkulator aja ya. Hasilnya adalah 0,58035 7 dan seterusnya. Udah berhenti di sini aja ya, sentimeter kubik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita dapat ya volumenya ya kawan. Maka ya volume kan sama dengan luas ya, luas yang kita cari ini kali panjang ya kawan. Nah, berarti sekarang A nya ini sama dengan volume dibagi panjang ya. Sekarang volumenya tadi, nah volumenya kan ini ya. Jadi A sama dengan 0,9 ini ya, 0,58 dan seterusnya dibagi panjang. Panjangnya berapa? 40 cm. Oke, kita bagi ya. Hasilnya adalah 0,0145 dan seterusnya gitu ya. Kita ambil sekian aja ya. Nah, ini satuannya adalah sentimeter persegi ya kawan. Karena tadi itu di sini kan sentimeter kubik dibagi sentimeter. Nah, maka ini sentimeter kan berarti pangkat 1 ya kan. Berarti ini kalau dibagi itu pangkatnya dihilangkan yang ini. Nah, gini ya kawan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini kan masih dalam sentimeter persegi. Kalau kita jadikan milimeter persegi, maka kita kalikan 10 kali 10 ya, adalah 100. Maka ini kalau dikalikan 100, maka komanya mundur ya kanan. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 1,45. Nah, persis ya, hasilnya ternyata benar 1,45. Seperti itu cara menghitungnya, cara menghitung luas penampang dengan menggunakan prinsip Archimedes ya. Jadi prinsip Archimedes itu mempergunakan massa jenis untuk membandingkan antara volume dengan massa ya kawan. Baik kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan referensi baru kepada kalian tentang kabel-kabel yang kalian pilih yang mana ya. Ternyata volumenya adalah seperti ini, luasan penampangnya seperti ini, kemudian sifat-sifatnya tadi sudah kita uji bersama. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.